Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan perihal dasar-dasar akuntansi, yakni tentang double entry atau pembukaan ganda. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas Fahri Dwi Priyono, Siti Nuraini, Resista Aryanova, Alif Rahmatullah, dan Almira Sandika. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Anda mungkin pernah mendengarnya atau bahkan mengerti sedikit tentangnya. Tapi jangan khawatir, saya akan mengajari Anda semua tentang masuk ganda hari ini. Dasar-dasar akuntansi lainnya adalah entry ganda, dan ini berlaku untuk semua transaksi akuntansi Anda. Ini adalah prinsip akuntansi yang memastikan hal itu. Persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat. Jadi, apa itu double entry atau pembukuan ganda? Secara harfiah, ini berarti bahwa setiap transaksi akuntansi memiliki dua entry dan ini akan memengaruhi dua akun berbeda untuk tetap memiliki persamaan akuntansi yang seimbang setiap saat. Representasi visual yang paling umum dari entry ganda ialah akun T. Dengan istilah debit dan kredit yang besar, untuk saat ini, jangan terlalu mengkhawatirkan debit dan kredit. Baik, untuk melakukan pembukuan Anda sendiri dan mengembangkan bisnis Anda, saya telah menyiapkan dua gambar grafis untuk Anda. Di bawah ini adalah dua gambar grafis untuk Anda. Gambar yang pertama, bayangkan meletakkan semangkuk kacang di sisi kanan timbangan dan biarkan yang di kiri kosong. Ini akan miring ke kanan dan skalanya tidak lagi seimbang. Untuk membuatnya seimbang, letakkan semangkuk kacang lagi di sebelah kiri. Sekarang sudah seimbang. Jadi, apa hubungannya skala ini dengan mangkuk kacang dan akuntansi? Skala tersebut adalah persamaan akuntansi, yang mana Anda perlu menjaganya tetap seimbang setiap saat. Sementara itu, wajan adalah akun Anda dan semangkuk kacang adalah nilai uang transaksi Anda, yang merupakan nilai yang sama di kiri dan kanan. Sedangkan sisi kiri mewakili debit, sedangkan sisi kanan melambangkan kredit. Agar hal-hal menarik bagi Anda, mari kita lihat kisah awal Rahel. Rahel memulai toko online yang menjual pakaian secara online. Dia membuka rekening bank untuk bisnisnya dan menyetor $1.000 dari uangnya sendiri. Jadi yang terjadi dalam transaksi akuntansi adalah rekening bank akan didebit sebesar $1.000 dan sementara itu akun modalnya yang merupakan ekuitasnya akan dikreditkan dengan $1.000 juga. Jadi total debit yang merupakan rekening bank adalah $1.000 dan total kredit adalah $1.000. Dan berdasarkan prinsip double entry, nilai total debit dan kredit harus sama. Dan dalam contoh ini, keduanya adalah $1.000. Selanjutnya, dia mendirikan toko online-nya dan sekarang sudah aktif dan berjalan. Dia membayar $500 untuk ini. Akun pengeluarannya akan didebit dengan $500. Dan sementara itu rekening bank akan dikreditkan $500. Total debit dan total kredit sama dan harganya $500. Dia melakukan pembelian dalam jangka waktu kredit 30 hari dari pemasok pakaian senilai $200. Artinya, dia akan mengambil pakaian terlebih dahulu dan membayar pemasok dalam waktu 30 hari. Inventarisnya akan didebit dengan $200. Dan sementara itu, akun kreditor akan dikreditkan $200. Total debit dan total kredit masih sama, masing-masing $200. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh di bawah ini. Seminggu kemudian, dia melakukan penjualan pertamanya secara online. Dia menjual dengan harga $40, sedangkan harga untuk barang itu adalah $20. Dalam contoh ini, akan ada dua transaksi akuntansi. Yang transaksi akuntansi pertama adalah menangkap penjualan $40, sedangkan transaksi akuntansi kedua akan mencatat biaya $20. Untuk transaksi akunting pertamanya, total debitnya menjadi $40 dan total kreditnya menjadi $40. Keduanya akan berdampak pada rekening bank dan akun penjualan. Untuk pencatat biayanya, akun harga pokok penjualannya akan mendebit $20, sementara inventarisnya akan dikreditkan $20. Debit total dan total kredit sama, masing-masing $20.
Sekarang waktunya Rahel meninjau akun-akun itu. Ada total debit $1.760 dan jumlah kredit yang sama. Ini akan memastikan bahwa skala persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat, bahkan setelah semua transaksi akuntansi dicatat. Triple entry atau lebih, 3 atau lebih entry dikembangkan berdasarkan entry ganda. Sama seperti entry ganda, Anda harus menyimpan total debit dan totalnya kredit sama, tidak peduli berapa banyak entry itu. Bagaimana Anda tetap berpegangan pada prinsip entry ganda? Sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan adalah membagi jumlahnya dan menyimpan jumlah yang sama. Sebagai contoh, Rahel menjual satu gaun seharga $44 dan harga ini sudah termasuk pajak penjualan sebesar 10%, sebesar $4. Dia akan mendebit rekening bank sebesar $44 dan sementara itu untuk sisi kreditnya dia akan mengkredit akun penjualannya sebesar $40 yang hanya merupakan bagian penjualan tanpa pajak, dan hutang pajak penjualannya akan dikreditkan sebesar $4. Total debit adalah $44. Sangat mudah, hanya satu akun, sedangkan total kreditnya akun penjualan dan juga pajak penjualan terutang, yaitu $40 lebih tambah $4 sama dengan total kredit $44. Jadi total debit dan total kredit tetap sama, yaitu $44. Agar lebih mudah untuk dipahami, saya akan memberikan contoh lagi. Rahel melakukan pembelian secara kredit dari pemasok pemakaian sejumlah $200, tidak termasuk pajak penjualan 10%. Berapakah jumlah untuk setiap akun di bawah ini? Jadi, harap perhatikan bahwa Anda perlu menghitung 10% di atas $200. Harap hitung dan beritahu. Berapa jumlah dalam akun persediaan? Berapa banyak Anda harus mendebit rekening? Berapa pajak penjualan terutama yang harus Anda debit? Petunjuk untuk Anda, ini adalah 10% dari $200. Dan kemudian, berapa banyak Anda berhutang pada akun kreditur Anda saat ini? Berapa kreditur Anda ke rekening kreditur? Dan pastikan bahwa total debit dan total kredit Anda tetap sama, yaitu $220. Prinsip entry ganda adalah inti dari semua transaksi akuntansi Anda. Saya sangat menyarankan agar Anda menguasai ini dan memahaminya sepenuhnya sebelum Anda melangkah lebih jauh. Jika Anda menggunakan sistem akuntansi atau software akuntansi, segalanya akan lebih mudah bagi Anda. Sebagian besar dilengkapi dengan pembuatan entry ganda otomatis di bagian belakang untuk transaksi yang bisa digunakan, seperti pembuatan faktur pelanggan Anda dan juga mencatat faktur pemasok Anda. Tapi Anda harus berhati-hati saat merekam entry jurnal karena sebagian besar sistemnya sangat fleksibel dan kemungkinan Anda membuat lebih dari 2 entry sekaligus. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan kalian yang mendengarkan sekaligus menonton dapat paham dengan inti-inti dari pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.